Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan hamdalah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan ini merupakan kewajiban dari kita untuk bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ketiga, yakni pelajaran yang ketiga, yang alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas kembali tentang akidah Islamiyah. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah ahdafu al-aqidati al-islamiyah atau ahdafu al-aqidati as-sahihah. Ahdafu al-aqidati as-sahihah. Ya, materinya adalah tentang tujuan dari akidah yang lurus. Ya, tujuan-tujuan dari akidah yang lurus. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang akidah yang lurus versus akidah yang batil, ya. Dan pada pertemuan ini kita akan bahas tentang ahdaf al-aqidati as-sahihah, tentang tujuan-tujuan dari akidah yang lurus, ya. Mabhath ini atau pembahasan ini saya nukilkan dari sebuah kitab, ya, yang berjudul Al-Ijabat Al-Ilmiyah ala Al-Ishkalat Al-Aqadiyah lil Imami Ibn Utsaimin rahimahullah, di jilid yang pertama halaman 49 sampai 50. Ada 12 ahdaf disebutkan di kitab ini, ya. Yang pertama, ya, dan tentunya akan saya bahas ringkas atau tidak semuanya, atau saya pilih, ya, kira-kira yang cocok atau kira-kira yang pas buat waktu yang tersedia, ya, bagi kita. Baik. Yang pertama al-imtithalu li amrillahi ta'ala al-qail fa'lam annahu la ilaha illallah. Tujuan yang pertama dari akidah yang lurus, ya, dan tujuan mempelajari akidah yang lurus ini, ya, adalah merupakan imtithal, ya, pengamalan dari perintah Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, artinya ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-imtithal li amrillahi taala. Jadi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Jadi kita belajar akidah dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di surat Muhammad ayat 19, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempelajari, untuk mengilmui la ilaha illallah, ya. Kita semua ingin memiliki akidah yang lurus, akidah seperti akidah yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya beliau dan akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akidahnya kaum salaf as-salih,
ya. Oleh karena itu, maka tidak mungkin ya seseorang memiliki akidah yang lurus ya, melainkan dia harus belajar akidah yang lurus. Bagaimana belajarnya, dari mana belajarnya? Maka saya sampaikan dalam majelis ini ya, tentunya belajarnya kita ambil dari ulama ahlus sunnati wal jamaah ya. Kita baca kitab-kitab mereka, kita tadaburi ya. Nah, dengan kita membaca kitab mereka dan mempelajari akidah dari mereka, para ulama yang lurus, yang berakidah dan bermanhaj ahlus sunnati wal jamaah, maka kita akan memiliki akidah yang lurus insyaallah taala. Ini yang kita harapkan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ittiba'u li hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ghayatal hirs ala ta'limil aqidati as-sahihati wa nashriha. Yang kedua ya, tujuan akidah sahihah adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hidayahnya Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hirs, yakni semangat ya, untuk mengajarkan akidah yang lurus dan menyebarkan akidah yang lurus ini. Ya, dan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka meluruskan akidah, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awal sampai akhirnya. Ya. Isinya adalah akidah, tauhid. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW haris, ghayatul hirs, sangat-sangat semangat ya untuk mengajarkan akidah yang lurus. Oleh karena itu banyak sekali kalau kita baca Al-Quran ya, baca yakni hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian perjalanan kaum salaf, bagaimana ihtimam ya, perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf terhadap akidah yang lurus ini. Anda kasih contoh seperti misalkan ya, dari banyak contoh kasus ya, di mana Nabi SAW itu meluruskan akidah ya, seperti pernah di zaman Nabi SAW. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW gerhana ya. Kemudian di masa itu ya, manusia memiliki keyakinan bahwa gerhana itu diakibatkan atau disebabkan karena ada kelahiran dari seseorang atau bayi, yang bayi ini nanti menjadi orang besar, atau kematian orang besar ya. Dan Nabi kita SAW tidak membiarkan keyakinan yang rusak ini. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari ya, beliau SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu, melihat gerhana, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah SAW berkata, fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian ya, wa sallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi tidak ada hubungan fenomena dari gerhana matahari dan gerhana bulan ya dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Akidah ini diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat
ya. Bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan masalah akidah, ya. Oleh karena itu segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah, ya. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Gunung, ya, meletus, erupsi bukan karena apa-apa, ya. Ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsunami kembali kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini sangat penting. Pelajaran ini sangat-sangat penting. Kita menguatkan akidah kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali mengajarkan akidah hatta sampai kepada anak-anak. Ya, seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta tolong, apabila kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan akidah yang luar biasa kepada Ibnu Abbas waktu kecil. Kata beliau, ketahuilah, seandainya umat mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah putuskan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk, ya, memudaratkan engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala telah putuskan. Ini akidah, ya. Jadi Rasul kita SAW sangat semangat, ghayatul hirs, ya, dalam mengajarkan akidah yang lurus dan dalam menyebarkan akidah yang lurus ini. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ahdaf al-aqidah Islamiyah adalah ikhlasun niyyah wal ibadatu lillahi ta'ala wahdah li'annahu al-khaliqu la sharika lah fawajib an yakuna al-qasd wal ibadatu lahu wahdah. Ya. Yang ketiga ini, hendaknya kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, ya, agar kita semua meluruskan niat, tujuan kita hanya Allah, ya. Dan ibadah kita hanya untuk Allah wahdah, hanya untuk Allah semata, ya. Karena Allah Al-Khaliq, Allah ini sang pencipta, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Wajib, ya, bahwa ibadah dan niat kita hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dakwah Rasul pun demikian. Kalau kita lihat di surat Yusuf ayat 108, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Bagaimana jalannya Rasul itu? Bagaimana jalanku? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah." Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah semata. Tidak mengajak kepada selain Allah, ya, hatta mengajak kepada dirinya tidak, ya, agar orang mengikuti dirinya tidak mengajak orang untuk mengikuti kelompoknya, tidak mengajak orang untuk mengikuti partai tertentu atau golongan tertentu atau organisasi tertentu kemudian ta'assub dengannya, ya, menegakkan wala dan bara di atasnya, tidak. Tapi ad'u ilallah, ya, untuk ikhlas, ya. Oleh karena itu lihat, ya, para sahabat Rasul kita SAW, ya, itu betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, membersihkan hati kita dari syirik besar dan syirik kecil, ya. Ini tujuan daripada ibadah,
ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sia-sia semata kalau kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, syirik besar nanti akan kita bahas di berikut pelajaran-pelajaran berikutnya, begitu juga tentang syirik kecil insyaallah taala. Berikutnya yang keempat, ya, tahqiqu ibadatillahi azza wa jalla ala basiratin wa ala nurin wa burhan. Mewujudkan peribadatan kepada Allah azza wa jalla di atas ilmu, di atas cahaya dan burhan, dalil dan bukti. Tadi, ya, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Di atas basirah. Ya. Aku mendakwahi manusia kembali kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas nur, di atas cahaya. Ya. Nah, ini tujuan dari akidah yang sahihah, tujuan dari akidah yang lurus. Kemudian yang kelima, tujuan dari akidah yang lurus adalah tahrirul aql wal fikri min at-takhabbutil fawdawi an-nashi an khuluwil qalbi min hadhil aqidah. Ini tujuan sangat penting sekali. Ini memerdekakan akal pikiran, ya, dari kekacauan, ya, yang muncul dari kekosongan hati. Ini dari kosongnya hati dari akidah yang sahihah. Oleh karena itu tidak boleh hati kita kosong dari akidah yang sahihah. Kita punya hati, ya, dan hati kita harus diisi. Diisinya dengan apa? Dengan akidah yang lurus, akidah as-sahihah. Ya. Nah, perlu diketahui, ya, di sini disebutkan bahwa karena apa, ya, kita harus memperhatikan ini, ya, karena orang yang hatinya kosong, ya, hatinya kosong dari akidah yang lurus, ya, dia ada salah satu dari dua kemungkinan pada hati orang tersebut. Ya, kemungkinan yang pertama, ya, disebutkan di sini, fahuwa imma farigul qalbi min kulli aqidah wa imma mutakhabbitun fi dhalalatil aqaidil fasidati wal khurafat. Kemungkinan yang pertama, ya, orang yang tidak memiliki akidah yang lurus, ya, hatinya itu kosong dari akidah sama sekali, tidak punya akidah, kosong, ya. Kemungkinan yang kedua, ya, orang tersebut memiliki akidah yang fasid, atau hatinya dipenuhi dengan akidah-akidah yang rusak dan khurafat, dan berbagai macam khurafat, ya. Ini ya, jadi kenapa adanya khurafat? Adanya khurafat itu karena orang tidak memiliki akidah yang lurus, ya. Maka khurafat itu akan ada ketika, ya, hati itu kosong dari apa? Dari akidah yang lurus. Oleh karena itu kalau seseorang memiliki akidah yang lurus, dia tidak akan kemasukan khurafat, ya. Bicaranya lurus, hatinya lurus, amalannya lurus, ya, tingkah lakunya lurus. Nah, ini penting sekali, ya, kita memahami akidah yang lurus ini. Berikutnya yang keenam, salamatul qalbi minasyukuki wal irtiyabati wal wasawis. Tujuan dari akidah sahihah ini adalah, ya, agar hati itu selamat, agar hati itu selamat, ya, dari apa? Dari penyakit syukuk wal irtiyabat wal wasawis, penyakit keraguan-raguan, ya, penyakit was-was, syak, irtiyabat, dan was-was. Orang yang memiliki akidah yang lurus, ya, hatinya mantap, tidak ada keraguan, mantap, ya. Ini yang kita inginkan, ya. Jadi, dan ini yang diinginkan dari akidah yang sahihah, ya.
Orang memiliki akidah yang lurus, dia memiliki kemantapan. Tidak ada keraguan. Tidak ada irtiabat. Tidak ada was-was, ya. Karena hatinya terikat dengan akidah yang lurus ini. Terisi dengan akidah yang luar biasa. Ya. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki akidah yang lurus. Karena kita harus yakin, seyakin-yakinnya tidak ada orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Kalau kita ingin bahagia, maka berakidahlah seperti akidah mereka. Mempelajari akidahnya mereka. Wasalamatul aqli minal afkaril haddamah. Dan juga selain itu, ya, masih nomor 6, akal kita akan selamat dari pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran yang rusak. Wa husul at-tuma'ninati war-rahati an-nafsiyyati wal-fikriyati was-sakinah lil qalb. Kemudian hati jadi tenang, jiwa tenang, pikiran tenang, ya, dengan akidah ini. Ya, jadi ketenangan yang didapat, ya. Fala qalq lin nafsi wala ittiraba fil fikri, ya. Jiwanya tidak goncang, pemikirannya tidak goncang. Lianna hadhihi al-aqidata tasilul mu'mina bi khaliqih. Karena akidah ini bisa menghubungkan seorang mukmin dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayarda bihi rabban mudabbira. Dia pun ridha, ya, ridha kepada Allah, Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai pengatur, wa hakiman musyarri'a, sebagai hakim yang membuat syariat. Fayatma'innu qalbuhu biqadarih, sehingga hatinya tenang menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansharihu sadruhu lil Islam, dan dadanya lapang, ya, menerima Islam. Fala yabghi anhu badila, dia sama sekali tidak mencari pengganti dari Islam. Ini tujuan dari akidah as-sahihah. Ya. Tadi nomor 6. Sekarang nomor 7. Ya. Salamatul qasdi wal amali minal inhiraf fi ibadatillahi ta'ala atau muamalatil makhluqin. Lianna min ususiha al-imanu birrusuli al-mutadamminu littiba'i tariqatihim dhatis salamati fil qasdi wal amali. Yang ketujuh adalah selamatnya maksud dan amalan dari penyimpangan. Ya. Jadi orang memiliki akidah yang lurus, tujuannya selamat, amalannya pun selamat dari penyimpangan. Artinya tidak nyimpang. Fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Au muamalat al-makhlukin, dan dalam bermuamalah dengan makhluk. Ya. Karena di antara asas dari akidah yang lurus ini adalah al-imanu bir-rusul. Mengimani para rasul. Ya. Mengimani para rasul dengan keimanan yang mencakup, ya, ittiba, yakni mengikuti mereka, mengikuti jalan mereka yang penuh dengan keselamatan dalam qasd dan amal, dalam hati, dalam tujuan, dan dalam amalan. Secara otomatis akan selamat, ya. Karena dengan akidah yang lurus, yang mengikuti para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka orang akan selamat dari penyimpangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ke-8, ya. Tujuan dari belajar akidah yang lurus ini adalah al-hazmu wal jiddu fil umur. Ya. Jadi memiliki kesungguhan dalam perkara-perkara yang dihadapi, ya. Jadi
memiliki kesungguhan dalam seluruh perkara, tidak main-main. Orang yang memiliki akidah yang lurus ini tidak main-main. Ya. Jadi sungguh-sungguh. Bihaitsu la yufawwitu fursatan lil amali as-salih illa istaghallaha fihi. Di mana dia tidak akan menyia-nyiakan ada satu kesempatan baik untuk beramal, pasti dia akan isi. Ya. Dia akan beramal. Ya. Ini dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal. Ya. Jadi sungguh-sungguh orangnya. Roja'an lis-sawabi, dalam rangka mengharapkan pahala, ya, wala yara mauqi'a ismin illa ibta'ada anhu. Tidaklah dia melihat ya sesuatu atau tempat maksiat, ya, maka dia akan menjauhinya. Ya. Khaufan minal iqab, karena takut dari dosa, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Lianna min ususiha al-imanu bil ba'thi wal jazaa'i 'alal a'mal. Karena di antara asas dari akidah ini, akidah yang lurus adalah apa? Beriman adanya hari kebangkitan. Ya, dan adanya jaza, balasan dari seluruh amalan. Ya. Oleh karena itu, dengan iman ini dia akan apa? Ya, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh. Ya, hari-harinya diisi dengan ibadah. Ya. Karena dia tahu nanti akan dibangkitkan, setelah mati kita ini akan dibangkitkan. Perlu ketahui ikhwah semua, ya, bahwa kita ya hidup di atas muka bumi ini tentunya tidak lama. Ya. Kita akan memasuki sebuah hal atau sebuah muara. Semua orang masuk ke muara itu semua yang namanya kematian, ya, cepat atau lambat, ya, itu pasti ke situ. Kemudian setelah itu semua manusia akan dibangkitkan, dan ini kita yakini, ya, kita yakini. Beda dengan ajaran komunis, ya, kita yakin nanti setelah kita mati dibangkitkan, dan semua kita akan apa? Akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Orang mukmin, orang yang berakidah dengan akidah yang lurus, dia tahu. Oleh karena itu, karena keyakinan ini, maka hari-harinya dipenuhi dengan yakni kesungguhan, tidak main-main. Ya, tidak main-main. Hari-harinya diisi dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, ya, dengan aktivitas yang baik, berdakwah, ya, dengan sedekah, ya, dengan semua aktivitas yang dengannya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala kelak, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Ini keimanan bahwa kita nanti kelak dibangkitkan, akidah bahwa nanti kita kelak akan dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat yakni kita ya bersungguh-sungguh dalam semua amalan. Yang ke-9, takwinu ummatin qawiyatin tabdhulu kulla ghalin wa rakhis fi tathbiti diniha. Ya. Jadi tujuan akidah ini, akidah yang lurus ini adalah membentuk umat yang kuat. Ya. Yang dia bisa mengorbankan apa saja untuk kuatnya agama Islam ini, kuatnya akidah Islamiyah ini, ya, wa tawtidi da'aimihi, dan menguatkan tiang-tiangnya, pokok-pokoknya, ya, tidak ghairu mubaliyatin bima yusibuha fi sabili dzalik, dia tidak pedulikan apa yang menimpanya di dalam hal itu, ya. Ini jadi tujuannya sangat mulia. Dan umat tidak akan terbentuk dengan kuat kecuali kalau umat itu kita ajarkan akidah yang lurus. Ya, makanya musuh-musuh Islam, ya, orang yang benci dengan Islam, gimana caranya merusak akidah Islamiyah ini? Karena mereka tahu kalau akidah yang lurus ini dipelajari oleh kaum muslimin,
ya, kemudian kaum muslimin ya kuat akidahnya, maka mereka menjadi umat yang kuat. Ya, lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya itu mengajari akidah, ya, mengajari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak mengajarkan macam-macam, ngajarin akidah dulu, tauhid, ya. Padahal ada dua ya ini kekuatan besar saat itu, ya, istilahnya imperium besar ya, antara Romawi dan Persia tuh, ya. Tapi Rasulullah SAW ajarkan akidah yang lurus kepada para sahabatnya, ya. Dan ketika mereka memegang akidah yang lurus, maka menjadilah umat yang kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak ada keraguan walaupun sedikit dalam hati mereka. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Kemudian Allah berfirman, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu, kata Allah, sifatnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian tidak ada keraguan dalam hati mereka sama sekali. Kemudian mereka itu orang-orang yang beriman itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka untuk Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini umat yang kuat seperti ini. Akidahnya kuat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amanu billah, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Karena iman itu nggak ada keraguan. Kalau ragu bukan beriman, itu namanya bukan akidah, ya. Jadi makanya di depan surat Al-Baqarah ada 3 jenis manusia. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang kafir, yang ketiga orang munafik. Kenapa disebut orang munafik? Kan ada keraguan, nampakkan keislaman tapi hatinya ragu, itu orang munafik. Orang yang beriman, Allah katakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang ke-10, tahqiqu hifdhiddin wa hirasatihi min ahli ad-dhalali waz-zaygi wal-inhiraf, ya. Jadi menjaga agama dari kesesatan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang, ya. Fama aktsaru ma yuhaqu lil islami min al-islami min al-mu'amarati sawa'un min ad-dakhili aw al-kharij. Alangkah banyaknya, ya, jadi muamarat, jadi konspirasi, ya, persekongkolan orang-orang dari luar Islam atau dari dalam Islam itu sendiri, dari luar Islam itu, ya, untuk yani memerangi Islam, ya. Nah, dengan akidah yang lurus, ya, maka agama ini terjaga. Jadi kalau ingin menjaga agama, jaga apanya? Jaga akidahnya. Kalau akidahnya rusak, apa yang dijaga lagi? Ya? Menjaga din, menjaga agama, menjaga Islam, yang pertama kali itu menjaga apanya? Jaga akidahnya. Jaga akidahnya. Masa ada umat Islam meyakini ada sesembahan selain Allah? Ini muslim bukan? Subhanallah. Na'udzubillah. Ya. Ini bukan Islam. Islam itu apa yang
dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang lurus. Itu. Ya. Bagaimana Rasul kita SAW ngirim surat ke Raja Heraklius agar Raja Heraklius masuk Islam. Ada orang ngaku Islam, semua semua agama sama. Gimana ceritanya? Ya. Ini nomor ke-10. Nomor ke-11. Ya. Tahqiq ma'rifati khututi a'da'il Islam wa fathi mukhattatatihim bi'ilmin wa burhan. Ini perhatikan ya. Jadi mewujudkan pengetahuan tentang khutat. Tahu khutat? Ya. Khutat ini rencana-rencana. Ya. Jadi rencana-rencana musuh-musuh Islam. Ya. Jadi dengan kita kenal akidah Islam, kita secara otomatis ya. Jadi khutot mereka musuh-musuh Islam itu kita tahu. Ya, dan membongkar perencanaan-perencanaan mereka, makar-makar mereka. Tentunya dengan ilmu dan tentunya dengan dalil. Ya. Wa ammal iktisaru 'alal majallati wal jaraidi wal idha'ati wal qanawatil fada'iyyah wa sarfi asy-syababi an ta'limil aqidati bihujjati ma'rifati fiqhil waqi'i fa hadha safahun wa dhaya'un lil awqat fima la fa'idata fihi. Perhatikan, ini bagus sekali. Adapun iktisar membatasi, mencukupkan diri ya. Yani belajar pelajari masalah dari hanya sekedar dari mengambilnya dari majalah-majalah, dari koran-koran ya, dari radio, dari televisi, kemudian memalingkan anak-anak muda dari mempelajari akidah dengan dalil untuk pengetahuan dari fiqhul waqi', ya, ini merupakan kebodohan dan ini merupakan doya', yakni menyia-nyiakan waktu ya di dalam sesuatu yang tidak ada faedahnya, ya, wala ya'udu bin naf'i lil fardi walil mujtama', dan tidak kembali membawa manfaat untuk individu dan untuk masyarakat. Tidak bermanfaat maksudnya untuk individu dan untuk masyarakat. Makanya sangat aneh kalau kita jumpai misalkan ada orang ya, dia berdakwah yang kita tahu masyarakat ini jauh dari akidah yang lurus. Ya. Kita tahu masyarakat butuh akidah, diajari akidah itu bagaimana akidah yang lurus ini. Masyarakat butuh mengenal apa itu Al-Quran dan isinya. Masyarakat butuh dikenalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, sebagian orang kalau diberi kesempatan berdakwah, apa yang disampaikan? Misalkan di sebagian khutbah ya. Di bagian khutbah isinya apa? Isinya tentang koran-koran. Informasi-informasi, kalau bahasa kita informasi-informasi ya. Informasi-informasi tentang yang ada di media sosial misalkan ya, yang sebagiannya dibangun di atas hoax atau kalau misalkan tidak mau dikatakan semuanya, atau seandainya tidak mau dikatakan sebagian besar ya, dibangun di atas hoax, informasi-informasi yang tidak jelas ya, naik di atas mimbar ya, padahal itu kesempatan untuk sampaikan akidah yang lurus, kesempatan untuk menyampaikan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, mengajari umat yang benar ya. Ini sih berkata koran fulan, koran fulani begini isinya begini. Umat keluar
nggak ngerti akidah wala Quran wala hadis. Ya, bihujjah fiqhul waqi', tidak manfaat. Tapi kalau misalkan kita lihat kaum salaf, bagaimana Umar bin Khattab ketika dia di atas mimbar, ya, ketika khutbah, lihat di hadis pertama di Sahih Bukhari apa yang disampaikan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah, dan seterusnya. Ya. Ini khutbah isinya hadis, isinya akidah. Ya, manfaat. Disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaat buat umat. Ya. Nah, sampai ada jamaah yang mengatakan kalau membaca Quran sih saya juga punya lebih banyak di rumah. Ya. Nah, inilah karena apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, tujuan dari akidah sahihah adalah tahqiqu ridallah azza wa jalla wal fawz bi thawabihi wal wusul ila sa'adatid dunya wal akhirah. Yani mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, kemudian mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan pahala dari Allah, ya, wal wusul ila sa'adatid dunya wal akhirah, ya, kemudian menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapatkan pahala dan kemuliaan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seandainya kajian kita ya dari awal sampai akhir, ya, ada yang lupa atau lupa, kita ingat ayat ini, itu manfaat besar. Ya, di antara mendengarkan ilmu kajian, ya, ada manfaatnya. Anda ingatkan ayat ini sangat besar sekali faedahnya buat kita semua. Allah berfirman, man 'amila shaliha, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, lihat, dan dia punya akidah, beramal, akidahnya lurus. Lihat, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Beramal didasari dengan akidah yang lurus. Ya. Apa kata Allah? Allah akan kasih kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Mudah-mudahan ini merupakan bekal kita, ya, perjalanan kita ke akhirat. Tentunya kita harus memiliki pengetahuan, ya, tentang akidah ini supaya hati kita ini mantap, ya, tidak ada ombang-ambing, ya, apalagi zaman sekarang atau khususnya di hari-hari ini, di hari-hari, ya, banyak orang merasa takut, ya. Tadi juga ada yang tanya ke saya karena bagaimana cara meruqyah orang, ya, meruqyah karena stres, takut, ketakutan, luar biasa ketakutan, ya, takut sekali dengan keadaan sekarang. Apalagi ketika takut dengan virus corona ini, lihat YouTube kemudian dapat ceramah yang nakut-nakuti juga. La haula wala quwata illa billah. Yang ilmu-ilmu cocok logi itu. Ini musibah di atas musibah, ya. Sehingga stres tuh orang ini. Stres-stresnya. Ya. Ini musibah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, hendaknya kita belajar akidah yang lurus supaya hati kita mantap dan tidak terombang-ambing. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.